Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1689. Henry masih muda dan kuat. Untuk memastikan dia menjadi hedonis berumur panjang, Henry selalu memperhatikan olahraga. Dia masih akan menikmati kehidupan pesta pora, tetapi dia tidak akan berlebihan. Karena itu, dia jauh lebih bugar daripada rekan-rekannya. Lebih penting lagi, dia juga belajar beberapa trik dari Julian. Henry sama sekali tidak memikirkan konsekuensi dari pukulan kuat ini. Dia hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkannya. Namun, pukulan ini menyebabkan Kaiden terbang mundur. Dia seperti tongkat berbentuk manusia saat dia didorong oleh benturan besar sebelum menabrak dinding dengan bunyi gedebuk. Kemudian, tubuh Kaiden perlahan tergelincir dan jatuh ke tanah, meninggalkan noda darah yang mengejutkan di dinding putih salju. Pukulan dan benturan itu mengenai Kaiden, tetapi itu lebih seperti petir saat meledak di jiwa semua orang di tempat kejadian. Semua orang tercengang. Semua orang tahu tentang karakter hedonistik Henry, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu berani. Jika Kaiden terbunuh oleh pukulan itu akan menjadi masalah besar. Sementara itu, penglihatan Kaiden, yang berada di tanah di sudut, berubah menjadi hitam untuk sementara waktu. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar sekarang adalah dengungan berat di kepalanya. Dia hampir pingsan setelah dipukul. Setengah dari kepalanya terasa mati rasa, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sakitnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Henry. Henry juga berjalan ke arahnya saat ini. Setelah bawahan Kaiden melihat ini, bagaimana mereka berani membiarkan Henry, pembuat onar yang akan melakukan apa saja, mendekati Kaiden. Oleh karena itu, mereka buru-buru berlari untuk memblokir Henry. Pergi. Henry memiringkan kepalanya dan mengucapkan dua kata sambil menyeringai. Penampilan dan sikapnya sama seperti ketika Kaiden menyuruh bawahannya pergi, namun itu jauh lebih arogan dan eksplisit. Bawahan saling memandang. Meskipun mereka takut pada Henry, mereka tidak langsung mendorongnya. "Tuan Muda Hukum, tolong hormati." Salah satu pengawal yang telah mengikuti Kaiden selama lebih dari 1 dekade berkata sambil tersenyum. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, Henry menatapnya dengan dingin. "Hormat. Siapa Anda dan mengapa Anda layak saya hormati?" Wajah pengawal itu berubah menjadi hijau dan kemudian pucat, matanya juga penuh penghinaan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Muda Hukum, jika sesuatu terjadi pada Tuan Langdon, Anda juga tidak akan bisa mengatasinya. Mengapa anjing seperti Anda bisa mendikte apakah saya bisa menangani sesuatu?" Setelah Henry mengatakan itu, pengawal itu mengepalkan tinjunya saat tubuhnya sedikit gemetar. Dia telah bersama Kaiden selama lebih dari 10 tahun dan kebanyakan orang di dunia luar memperlakukannya seperti dia juga bagian dari J. Langdon. Semua orang akan memberinya rasa hormat kemanapun dia pergi. Namun, setelah apa yang dikatakan Henry hari ini, dia yang mengira dia memiliki status tertentu, segera mengerti bahwa dia masih seekor anjing di mata orang-orang kelas atas ini. Pada saat ini, Kaiden berjuang untuk berdiri. Mulut dan hidungnya berdarah deras, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap Henry dengan dingin. "Apakah Anda memiliki nyali untuk memukuli saya sampai mati? Kalahkan Anda sampai mati." Henry tertawa gila dan meraih kerah Kaiden untuk mengangkatnya. Henry melanjutkan, "Aku sangat ingin mencabik-cabikmu." Seringaian muncul di wajah darah Kaiden. Dia berkata, "Namun, Anda hanya bisa berfantasi tentang hal itu." Tatapan membunuh di mata Henry semakin intens. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mencekik Kaiden sampai mati. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Hidup di puncak bab 1690. Begitu dia melakukan itu, tidak hanya hal-hal yang akan lepas kendali, tetapi dia juga akan tamat.
Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk mencoba melindunginya. Hehe, apakah kamu ingin membunuhku, G? Kaiden melihat tatapan membunuh di mata Henry. Meskipun rasa sakit yang hebat menyebabkan kepalanya terasa berat untuk sementara waktu, pikirannya berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Kamu tidak berani. Henry mengertakkan gigi dan berkata, jangan membuatku kesal, aku akan benar-benar membunuhmu. Kaiden mendengus. Ancamannya berguna ketika diarahkan pada orang biasa, dan itu juga berguna bagi Henry ketika dia berperilaku normal. Namun, dia adalah seorang hedonis yang tidak bisa mendominasi. Jika dia benar-benar terpicu, dia akan benar-benar membunuh Kaiden. Kaiden merasa tidak layak menukar nyawanya dengan Henry. Karena itu, Kaiden berhenti membujuk Henry. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia www.onlinedacktranslator.com. Lepaskan aku. Karena kamu tidak bisa menahanku, sudah berakhir sekarang kamu meninjuku untuk melampiaskan amarahmu. Kaiden berjuang untuk berjalan ke pengawalnya, yang segera mendukung Kaiden. Setelah melihat Henry, Kaiden menyeka darah dari wajahnya dan berkata, "Lau, kamu punya nyali. Ini pertama kalinya dipukuli seperti ini. Kami akan mengambil ini perlahan dan PI membalas dendam padamu perlahan." Setelah mengatakannya itu, Kaiden berbalik untuk pergi dengan bantuan pengawal itu. Setelah dia berbalik, kaki besar Henry segera mengikutinya. Kakinya mendarat dengan kuat di pantat Kaiden, meninggalkan jejak sepatu ukuran 11. Sementara itu, Kaiden tertangkap basah dan dia jatuh tertelungkup. Dia baru berhenti setelah meluncur ke depan beberapa meter. Henry melangkah mendekat, menginjak punggung Kaiden, dan menatap Kaiden dengan mencibir. "Hei, bajingan, saya biasanya tidak ingin menyinggung Anda karena Anda adalah putra setengah pelabuhan Langdon, tetapi sekarang Anda berdua telah menjadi pengkhianat dan menikam kami dari belakang. Apakah Anda masih mengharapkan saya untuk menghormati Anda? Tidak bisakah kamu melihat situasi sekarang bahwa kamu masih berbicara dengan sangat berani kepada saya? Apakah kamu ingin mati? Hari ini, saya akan menjelaskan kepada Anda dengan jelas sehingga Anda dapat mendengar saya. Ya, aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tapi aku masih bisa melukaimu begitu parah sehingga kamu membutuhkan seseorang untuk membawamu keluar dari sini. Anda dan ayah Anda bersedia menjadi anjing untuk orang asing dan Anda masih mengharapkan seseorang untuk mendukung Anda setelah saya memukuli Anda. Tidak ada gunanya bagiku untuk memukulmu jika itu masalahnya. Juga, aku tidak akan membunuhmu hari ini karena aku ingin melihatmu mati lebih teliti. Untuk mood sepertimu dan ayahmu, lebih menyakitkan bagi Anda untuk kehilangan semua uang Anda daripada membunuh Anda, kan?" Henry menginjak punggung Kaiden. Setelah yang terakhir berteriak kesakitan, Henry mencibir, "Kamu mengkhianati negaramu untuk kemuliaan. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua mati. Mengapa kamu tidak pergi dengan tuanmu?" Setelah Henry meneriakkan itu, para pengawal bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka mengangkat kekacauan menuju Kaiden dan meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin. Setelah orang-orang ini pergi, pusat perdagangan menjadi para pengawal bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka mengangkat kekacauan menuju Kaiden dan meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin. Setelah orang-orang ini pergi, pusat perdagangan menjadi para pengawal bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mereka mengangkat kekacauan menuju Kaiden dan meninggalkan tempat kejadian secepat mungkin. Setelah orang-orang ini pergi, pusat perdagangan menjadi lebih tenang. Namun, masih banyak pengusaha dan staf kaya yang memilih untuk tetap tinggal. Mereka semua menatap Henry dengan penuh semangat. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Henry mengepalkan tinjunya sedikit. Tidak ada yang memberitahunya apa yang harus dia lakukan sekarang. Dan tidak ada yang memberitahunya apa yang harus dia katakan. Dia adalah seorang hedonis yang hanya tahu bagaimana membuat masalah, tapi sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Dia ingin menyimpan daging dan darah pusat perdagangan Harbor City sebanyak mungkin.
Bagaimanapun, itu mungkin membantu Jasper meskipun itu hanya sedikit. Semuanya. Henry menghela napas perlahan dan melirik semua orang yang hadir dengan ekspresi serius. Aku tidak tahu bagaimana berbicara manis. Sebagian besar dari Anda di sini tahu bagaimana melakukannya lebih baik daripada saya. Jadi sekarang, aku hanya bisa menjanjikan satu hal padamu. Jika Anda tidak pergi hari ini, Live at the Top bab 1691. Setelah 3 kalimat itu, sebagian besar orang yang hadir menjadi antusias. Orang-orang ini cerdas, dan mereka bersedia berjuang untuk keuntungan mereka sendiri. Mengikuti Kaiden sama dengan berdiri di sisi Wall Street dari barat, di mana modal dan kekuatan keseluruhan jauh lebih kuat. Sebaliknya, Harbor City benar-benar dirugikan di daratan. Namun, manfaat dan risiko selalu proporsional dalam berinvestasi. Jika orang ingin mendapatkan uang yang aman dan terjamin, lebih baik mengikuti ujian pegawai negeri dan bekerja. Menyepuh bunga lili tidak pernah sebaik mendapatkan bantuan pada saat orang membutuhkan. Jika mereka lari ke Kaiden sekarang, Kaiden sudah memiliki beberapa pemegang saham inti yang mendukungnya, jadi dia mungkin tidak menganggap mereka serius, apalagi Wall Street. Wall Street bahkan mungkin tidak peduli dengan keberadaan mereka sama sekali. Namun, tinggal di sini berbeda. Di sini, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, orang-orang yang tinggal adalah orang-orang yang cerdas dan juga berani mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena itu, kata-kata langsung Henry adalah yang paling ingin mereka dengar. Tuan Muda Hukum, jangan khawatir. Kami juga tidak menyukai perilaku Half the Harbor Langdon dan Kaiden. Jadi, kami bersedia tinggal dan mendukung Anda, pusat perdagangan Harbor City, daratan, dan Summerland. Seorang pria kaya dengan bakat mengobrol berkata. Kata-katanya segera bergema dengan semua orang. Henry juga melihat pemandangan itu dengan puas. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, "Oke, tidak ada waktu untuk kalah. Saya akan segera menghubungi Nouritus City dan saya akan mengirimkan daftar Anda kepada mereka juga. Ketika kita menang, semua orang akan diberi imbalan yang sesuai lebih dari 10 menit kemudian." Setelah itu mendengar penjelasan Henry, Jasper menghela napas panjang. Kamu terlalu impulsif. Bagaimana saya impulsif? Saya merasa seperti saya tidak tampil baik sekarang. Saya harus meludahi wajah Star tikus itu juga, kata Henry kesal. Sudut mulut Jasper berkedut, dan dia berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu memberinya 2 pukulan lagi dan mengirimnya langsung ke rumah sakit. Anda harus tahu bahwa martabat jauh lebih penting daripada kehidupan di lingkaran ini. Anda melewati batas dengan memukulinya sekarang. Mereka memang yang bersalah dan pemukulan hebat ini sepertinya tidak akan berguna, tetapi jika kamu benar-benar menggosok wajah ayah dan anak itu ke tanah maka tidak akan mudah untuk membersihkan kekacauan setelahnya. Henry melirik kelompok yang menunggu di luar dengan penuh semangat dan bertanya, apa yang akan saya lakukan di sini sekarang? Pusat kota pelabuhan pada dasarnya tidak berguna sekarang. Ekspresi Jasper tenang dan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengambil laporan statistik yang baru saja dikirim Jake kepadanya. Pusat Harbor City dulunya memiliki modal 32 miliar dolar AS, tetapi sekarang, hanya tersisa 8 miliar dolar AS. Sebagian besar telah diambil oleh Kaiden. Sebelum Kaiden pergi, semua posisi di pusat perdagangan Harbor City terungkap. Sekarang, kita tidak bisa menyentuh 8 miliar dolar AS ini. Jika kita menyentuhnya, semuanya akan dilikuidasi. Henry merasakan aliran darah naik ke kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jadi, tidak hanya kita tidak bisa menggunakan sisa dana, tetapi kita juga harus menyelamatkannya. Aku terlalu mudah pada bajingan itu. Tidak apa-apa. Ketika Anda membuat pilihan, Anda harus kejam dan biadab ketika Anda menjalankannya. Jika aku jadi dia, aku akan melakukan hal yang sama. Jasper tersenyum dingin dan melanjutkan,
kamu harus menenangkan orang-orang di sana. Saya akan meminta Jake untuk menghubungi pedagang yang tersisa. Singkatnya, apakah itu Harbor City atau dua pusat perdagangan di daratan, kami hanya akan melakukan satu hal selanjutnya, dan itu adalah melakukan yang terbaik untuk menghemat kekuatan sebanyak mungkin. Apakah situasinya benar-benar begitu suram sekarang? Henry bertanya dengan gigi terkatup. Kami kehilangan lebih dari $1 miliar AS setiap jam. Ini akan segera menjadi situasi tanpa harapan. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah menghentikan pendarahan, bukan melawan. Melakukan hal itu tidak realistis, dan saya bukan dewa. Jasper selesai berbicara dan menutup telepon. Saat dia mendengarkan nada panggil melalui gagang telepon, Henry mengepalkan tinjunya. Dia merenung sejenak dan segera memanggil ayahnya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tidak memuntahkan terlalu banyak omong kosong. Henry tahu bahwa keluarga harus mewaspadai situasi saat ini dengan baik. Benar saja, Zachary tidak banyak bertanya. Dia hanya merenung sebentar, menghela nafas, dan menjawab, saya baru saja berbicara dengan Jasper 5 menit yang lalu. Saya pikir pandangan dan praktiknya saat ini benar. Jangan impulsif, dengarkan saja Jasper rencana. Aku tahu, tapi ayah, apakah kita akan kalah begitu saja? Kata Henry dengan enggan. Kami adalah hukum. Jika mereka butuh uang, keluarga kami punya uang. Tidak bisakah kamu mengambil sebagian dari tabungan pensiunmu dan membantunya? Kata Henry sambil merasa kesal. Zachary merasa geli dan dia bertanya, apakah kamu tidak takut bahwa kami akan kehilangan semua kekayaan kami jika kamu mengikuti Jasper? Apa yang perlu ditakuti? Henry marah dan berkata, sekarang keluarga kami sangat terikat pada dia. Orang luar sudah berpikir bahwa kita adalah satu. Jika Jasper selesai, bisnis kami juga tidak akan berjalan lancar di masa depan. Jasper bukan lagi pengusaha kecil yang membutuhkan hukum untuk menjaganya. Pengaruhnya sudah setingkat dengan kita. Juga, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu lemah. Saya tidak tahu mengapa, tapi aku hanya ingin membantunya. Nada bicara Henry terdengar muram saat mengucapkan kalimat terakhir. Saya sangat senang Anda bisa mengatakan ini. Butuh waktu lama untuk kata-kata Zachary datang. Ini membuktikan bahwa kamu tidak lagi baik-baik saja seperti dulu, tetapi itu juga membuktikan bahwa kamu tidak cukup dewasa sekarang dan jauh dari memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi penerus hukum. Anda sudah memenuhi syarat untuk menjadi putra Zachary Law dan kakek Anda, tetapi untuk menjadi penerus hukum, Anda harus mempertimbangkan hukum secara keseluruhan. Ini membuktikan bahwa Anda bukan lagi yang tidak berguna seperti dulu, tetapi juga membuktikan bahwa Anda belum cukup dewasa saat ini dan jauh dari memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi penerus hukum. Kamu sudah memenuhi syarat untuk menjadi putra Zachary Law dan kakekmu, tetapi untuk menjadi penerus hukum, kamu harus mempertimbangkan hukum secara keseluruhan. Ini membuktikan bahwa Anda bukan lagi yang tidak berguna seperti dulu, tetapi juga membuktikan bahwa Anda belum cukup dewasa saat ini dan jauh dari memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi penerus hukum. Kamu sudah memenuhi syarat untuk menjadi putra Zachary Law dan kakekmu, tetapi untuk menjadi penerus hukum, kamu harus mempertimbangkan hukum secara keseluruhan. Tahukah Anda siapa yang berada di belakang Wall Street kali ini? Henry mencibir, bukankah itu kentut tua dari Quantum Fund? Dia hanya seorang pedagang senior yang berdiri di meja depan. Orang-orang sebenarnya di balik layar semuanya adalah ibu kota Wall Street. Bahkan mungkin pemerintah Amerika Serikat atau bahkan Freemason. Kamu tidak akan bisa menghubungi mereka untuk saat ini. Singkatnya, kamu harus tahu bahwa mereka dapat mengambil lebih dari $10 triliun AS kapan saja dan di mana saja untuk menjual seluruh keluarga Law dalam satu paket. Berapa nilai kita bagi mereka? Cara yang paling tidak bijaksana untuk melawan kekuatan ini adalah melawan mereka dengan uang karena merekalah yang mencetak US dollar. Itulah satu-satunya cara. Zachary selesai berbicara dan menutup telepon.
Henry meletakkan telepon setelah waktu yang lama. Dia benar-benar depresi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan betapa lemahnya identitasnya sebagai tuan muda hukum. Untuk pertama kalinya, dia merasa tidak bisa menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh banyak orang dan hal di dunia ini dengan identitasnya sebagai tuan muda hukum. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk campur tangan. Hidup di puncak bab 1692. Pengkhianatan terhadap pusat perdagangan Harbor City membuat ibu kota Summerland yang sudah genting ditikam dari belakang. Ketika dunia luar memperhatikan hal ini, lingkaran keuangan global meledak. Pengkhianatan regional semacam ini sangat jarang terjadi, tetapi juga sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun, dalam industri modal keuangan, modal adalah raja. Tidak ada alasan bagi orang untuk menemani pemain yang kalah untuk melanjutkan permainan. Tentu saja, jika ada kesempatan, mereka akan berdiri di belakang pedagang dan menuai di tempat yang tidak ditabur. Ini paling langsung tercermin di pasar saham Amerika Serikat. Jumlah modal yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras untuk pergi lama. Pada saat ini, aset besar Kapita Summerland seperti sepotong kue harum. Semua orang mengeluarkan air liur dan ingin menggigit. Namun, dalam menghadapi situasi seperti itu, kekuatan inti ibu kota Summerland, JW Foundation, membuat keputusan yang tidak terduga. Permohonan ke Komisi Pengaturan Sekuritas Amerika Serikat untuk kebijakan perlindungan dan penguncian lembaga asing kali ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan sekuritas Amerika Serikat yang relevan, dan bukan langkah acak. Sebaliknya, ini adalah tindakan perlindungan diri berdasarkan tentang fluktuasi abnormal saat ini di pasar saham Amerika Serikat untuk melindungi investor. Pidato Jake tenang dan kuat saat dia berdiri di depan mikrofon dan kamera yang padat. Ini adalah konferensi pers mendesak yang diadakan oleh JW Foundation. Konferensi pers hanya memiliki satu topik diskusi, dan itu tentang JW Foundation aplikasi ke Komisi Pengaturan Sekuritas Amerika Serikat untuk perlindungan dan penguncian lembaga asing setengah jam yang lalu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga dana asing di pasar modal Amerika Serikat dan menguncinya sementara ketika menghadapi risiko besar. Dengan kata lain, setelah dikunci, dana lembaga asing untuk sementara tidak dapat disentuh kecuali batas 5 hari perdagangan habis. Selain itu, tidak akan ada perubahan bahkan ketika pasar berfluktuasi. Kebijakan ini diumumkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas Amerika Serikat pada akhir tahun 1998, tetapi karena beberapa alasan khusus, kebijakan tersebut secara diam-diam dihapus pada awal tahun 2002. Dalam kehidupan Jasper sebelumnya, tidak ada lembaga asing yang menggunakan kebijakan ini, dan bahkan dalam kehidupan ini, Jasper adalah orang pertama yang melakukannya. Tuan Cullen, apakah ini berarti bahwa kumpulan dana JW Foundation sudah menghadapi risiko besar likuidasi karena JW Foundation mengajukan permohonan penguncian sementara dengan Komisi Pengaturan Sekuritas AS? Seorang reporter bertanya dengan cemas. Jake melirik reporter itu dan melihat bahwa itu adalah reporter dari Sunrise Land. Kemudian, dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak, saya katakan ini adalah tindakan untuk melindungi keamanan finansial investor JW Foundation." Kebijakan ini tidak diketahui banyak orang, dan ini adalah pertama kalinya lembaga asing menerapkan kebijakan ini. Apakah JW Foundation memiliki keyakinan bahwa Komisi Pengaturan Sekuritas Amerika Serikat akan menyetujuinya? Jake menjawab, JW Foundation sepenuhnya memenuhi persyaratan penerapan kebijakan ini, dan menurut Undang-Undang Keuangan yang diumumkan oleh Kongres Amerika Serikat, tidak menolak aplikasi ini dari lembaga yang didanai asing kecuali ada kecurigaan penipuan besar atau kegiatan ilegal. Saya percaya bahwa Komisi Pengaturan Sekuritas Amerika Serikat akan bertindak sesuai dengan hukum. Demikian pula, kami telah menyewa firma hukum terbesar Amerika Serikat dan tim yang terdiri dari 23 pengacara untuk mendorong prosedur ini. Dilakukan secara terbuka dan transparan. Berbicara tentang ini, Jake harus mengagumi sistem superior Amerika Serikat.
Hanya ada satu sistem inti. Selama Anda bisa memberi mereka cukup uang, mereka akan dapat menemukan siapapun untuk melakukan apa saja. CW Foundation menghabiskan 78 juta dolar AS untuk ini 23 pengacara, tetapi mereka adalah pengacara urusan keuangan terbaik di seluruh pemerintah federal Amerika Serikat, yang mengkhususkan diri dalam bekerja dengan Komisi Pengaturan Sekuritas. Mereka tidak peduli apa yang dilakukan ibu kota Summerlin di Amerika Serikat. Selama mereka melihat uang di rekening mereka, mereka akan memperlakukan JW Capital sebagai dewa mereka. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.